Standar TOGAF adalah seperangkat pedoman dalam pengembangan arsitektur perusahaan yang disusun oleh The Open Group. Standar ini memberikan kerangka kerja komprehensif yang membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur perusahaan secara efektif dan terstruktur. TOGAF bertujuan untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistem teknologi informasi dan bisnis perusahaan dapat berjalan selaras, efisien, dan fleksibel terhadap perubahan. Dalam penerapannya, standar ini mencakup berbagai komponen utama seperti metode pengembangan arsitektur, kerangka isi arsitektur, pengelolaan aset arsitektur, model referensi, serta panduan dalam membangun dan meningkatkan kemampuan arsitektur di dalam organisasi. Dalam standar TOGAF terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu Architecture Development Method atau yang disingkat dengan IDM. IDM adalah metode inti dalam TOGAF yang mengarahkan proses pengembangan arsitektur melalui tahapan-tahapan seperti persiapan, visi arsitektur, pengembangan bisnis, sistem informasi, teknologi, perencanaan migrasi, hingga manajemen perubahan. Yang kedua, Architecture Content Framework. Framework ini menyediakan struktur dan artefak standar yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengelola hasil pengembangan arsitektur. Yang ketiga, Enterprise Continuum. Enterprise Continuum membantu organisasi dalam mengelola dan mengkategorikan aset arsitektur seperti model, pola, dan solusi yang dapat digunakan kembali. Yang keempat adalah TOGAF Reference Model, termasuk di dalamnya Technical Reference Model dan Integrated Information Infrastructure Reference Model, yang berfungsi sebagai panduan dalam membangun arsitektur perusahaan. Yang kelima, Architecture Capability Framework. Framework ini memberikan panduan untuk membangun dan mengelola kapabilitas arsitektur, termasuk pengelolaan, tata kelola, peran, dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian, struktur dokumentasi TOGAF. Struktur dokumentasi TOGAF dirancang untuk mendukung transisi dari konsep universal yang umum ke konfigurasi unik dalam suatu organisasi. Dokumentasi ini mencakup TOGAF standar yang bersifat formal serta kumpulan pengetahuan yang lebih luas dalam TOGAF library. TOGAF standar mewakili praktik terbaik yang stabil dan scalable saat ini, dengan konsep serta panduan yang dapat diterapkan di berbagai industri, skala, dan tingkat perubahan. Sebagai sebuah standar, TOGAF menyediakan praktik yang telah terbukti, konsep yang stabil, dan panduan yang dapat diimplementasikan. TOGAF standar menyajikan kumpulan praktik terbaik yang telah teruji untuk mendukung berbagai kebutuhan penggunaannya. TOGAF Fundamental Content mencakup konsep universal dalam enterprise arsitektur. Kemudian, TOGAF Series Guides mengambil konsep-konsep tersebut dan menjadikannya lebih aplikatif. Bersama-sama, TOGAF Fundamental Content dan TOGAF Series Guides membentuk TOGAF Standard. Pembagian TOGAF standar ke dalam dokumen-dokumen terpisah bertujuan untuk memungkinkan spesialisasi di berbagai area agar dapat dipelajari secara mendetail dan jika diperlukan ditangani secara terpisah. Meskipun semua dokumen saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan, pengguna juga dapat memilih dokumen tertentu untuk diterapkan tanpa harus mengadopsi semuanya. Struktur dokumentasi TOGAF bersifat modular. Hierarkinya dimulai dari konsep universal dalam TOGAF Fundamental Content, kemudian berlanjut ke praktik terbaik yang stabil dalam TOGAF Series Guides, dan akhirnya mencakup ide-ide baru dalam TOGAF Library. Struktur ini dirancang agar mempermudah organisasi dalam mengadopsi metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Tinjauan umum standar TOGAF. TOGAF
The Open Group Architecture Framework adalah standar yang digunakan dalam praktik arsitektur perusahaan. Standar ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan strategi, pengelolaan portofolio, proyek serta transformasi digital, dan modernisasi sistem warisan. Konten dasar TOGAF mencakup 6 dokumen utama dengan elemen inti berupa Architecture Development Method atau ADM. ADM adalah metode yang telah teruji dan dapat diulang, yang memberikan proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur dalam organisasi. Selain itu juga, TOGAF menyediakan best practice, konsep yang stabil, dan panduan universal untuk mendukung implementasi arsitektur yang efektif. Dokumen konten dasar TOGAF terdiri dari 6 dokumen utama yang mencakup berbagai aspek pengembangan dan penerapan arsitektur perusahaan. Yang pertama, pendahuluan dan konsep inti. Dokumen ini memberikan pengenalan mengenai TOGAF, termasuk konsep inti, terminologi, serta struktur dokumentasi yang digunakan dalam standar ini. Yang kedua, metode pengembangan arsitektur atau ADM, menjelaskan tentang pendekatan iteratif yang digunakan untuk merancang dan mengelola arsitektur perusahaan. Yang ketiga, teknik ADM, berisi kumpulan teknik yang mendukung implementasi TOGAF dan ADM, serta membantu dalam penerapan metode secara efektif. Yang keempat, menerapkan ADM, menyediakan panduan dalam menyesuaikan ADM agar sesuai dengan berbagai kebutuhan arsitektur dalam konteks bisnis yang berbeda. Yang kelima, konten arsitektur, menjelaskan konten framework TOGAF atau metamodel yang digunakan untuk mengorganisasi artefak arsitektur dan hasil-hasil yang dihasilkan dari proses arsitektur. Yang keenam, kemampuan dan tata kelola arsitektur perusahaan, menjelaskan bagaimana mengatur dan mengelola fungsi arsitektur dalam suatu perusahaan, termasuk organisasi, proses, peran, dan tata kelola yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini membentuk dasar dari TOGAF dengan konsep dan praktik yang stabil serta berlaku universal dalam penerapan arsitektur perusahaan. Tinjauan umum kerangka kerja TOGAF. Kerangka TOGAF adalah struktur yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF memberikan pendekatan menyeluruh yang membantu organisasi dalam merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur TI mereka secara efektif. Inti TOGAF yaitu Architecture Development Method atau ADM, merupakan komponen inti dari TOGAF yang menyediakan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan arsitektur. ADM membantu organisasi dalam merancang solusi arsitektur dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, teknologi, dan tata kelola yang ada. Elemen pendukung kerangka TOGAF. 1. Kemampuan dan tata kelola arsitektur perusahaan. Berfungsi untuk mengoperasikan dan mengawasi implementasi ADM, memastikan bahwa arsitektur perusahaan diterapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi, serta mengontrol proses perencanaan dan pengembangan arsitektur agar tetap selaras dengan tujuan bisnis. 2. Teknik ADM, berisi metode dan teknik yang mendukung implementasi ADM. Contoh teknik yang digunakan dalam ADM mencakup analisis gap, pemetaan bisnis KTI, serta strategi migrasi arsitektur, dan membantu dalam mengoptimalkan proses desain dan implementasi arsitektur. 3. Pedoman ADM, memberikan arahan praktis dalam menerapkan. 3. Pedoman ADM, memberikan arahan praktis dalam penerapan ADM sesuai dengan konteks organisasi, membantu dalam penyesuaian metode ADM untuk berbagai industri atau kebutuhan spesifik, serta memastikan bahwa implementasi ADM dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 4. Panduan seri TOGAF dan pustaka TOGAF, kumpulan referensi dan dokumentasi yang memperkaya pemahaman dan implementasi TOGAF,
berisi studi kasus, best practices, serta template yang dapat digunakan untuk mempercepat implementasi arsitektur dan memungkinkan organisasi untuk mengadopsi dan menyesuaikan TOGAF dengan kebutuhan spesifik mereka. Kita masuk di contoh kasus. Adapun contoh kasus yang kami ambil yaitu integrasi sistem di perusahaan manufaktur, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memiliki beberapa sistem IT yang tidak terintegrasi, menyebabkan data produksi, stok, dan pengiriman tidak sinkron. Nah, adapun penerapan TOGAF yang harus diterapkan di dalam perusahaan tersebut agar terintegrasi yaitu yang pertama, arsitektur vision. Tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan visi arsitektur dan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada bisnis arsitektur. Tahap ini mengidentifikasikan proses bisnis utama dan bagaimana sistem baru dapat mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu information system arsitektur. Tahap ini menentukan bagaimana sistem informasi harus dirancang agar mendukung kebutuhan bisnis. Yang keempat yaitu teknologi arsitektur. Menentukan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung arsitektur sistem informasi agar sistem informasi tersebut terintegrasi. Adapun teknologi yang dipilih yaitu ada cloud-based ERP, IoT, dan big data dan analis. Selanjutnya yaitu implementation dan governance, yaitu menentukan strategi implementasi, memastikan kepatuhan, dan mengelola perubahan dalam organisasi. Hasil dari menerapkan 5 TOGAF tersebut ialah perusahaan mengurangi kesalahan data, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat distribusi barang.